Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru ala ma yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayah bunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati segala ibadah yang kita lakukan, segala amal yang kita persembahkan kepada Allah, yang kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majelis ini dengan sama-sama bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kajian Tauhid
yang kita ambil atau yang kita baca dari yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang disebut atau yang dikenal dengan Aqidah At-Tahawiyah. Pembahasan kita pada pagi ini adalah tentang beberapa keistimewaan sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita yakini. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan Nabi itu, apa yang Allah berikan kepadanya harus kita yakini dengan kokoh, dengan teguh, tak bercabang sedikit pun keyakinan kita tentang itu. Wal haudul ladzi akramahu Allah Ta'ala, di antaranya Allah memberikan karunia keistimewaan kepada Nabi kita bahwa di akhirat nanti ada al-haudu. Al-haudu pada bulan lalu kita sudah jelaskan, diberikan telaga. Nabi Muhammad diberikan telaga. Apa fungsi dari air telaga ini? Riyasan li ummati, dalam rangka menolong, menyelamatkan umatnya. Dan telaga ini hakun, adalah sebuah kebenaran yang mesti kita yakini. Jadi kita nanti akan melewati telaga Rasulullah itu dalam perjalanan akhirat. Pada saat itulah Nabi Muhammad akan memanggil kita. Nabi Muhammad akan menyuruh kita dan memberikan kepada kita minuman dari telaga tersebut. Lalu dalam konteks lebih umum, bagaimana engkau mengenali umatmu di saat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi memberikan gambaran, Nabi memberikan ilustrasi bahwa kalau ada seorang pengembala kuda merawat ratusan kudanya, lalu kuda-kudanya itu ada di antaranya yang kakinya belang putih, warnanya putih. Nah, lalu Nabi mengilustrasikan apakah pengembala kuda ini, si pemilik kuda ini bisa mengenalinya? Tentu karena ada tanda. Begitu juga dengan kalian, kata Rasulullah, di akhirat nanti kalian akan ghurran muhajjalin. Kalian ini semuanya nanti, kata Nabi, bekas-bekas wudu yang diwudukan ke anggota-anggota tubuh kita itu nanti di akhirat akan bercahaya. Jadi berkelabat cahaya yang keluar dari wajah. Begitu juga dari tangan, dari kepala, dari kaki, dari telinga, yang oleh kata Nabi, apabila kalian mampu memperbanyak, memperpanjang cahaya itu, lakukanlah. Jadi yang diwajibkan sampai siku, disunnahkan kita melebihkan di atas siku. Ada yang berpendapat di tengah, sampai di tengah. Ini kok apa namanya coba? Lengan. Nah, pangkalangan itu. Ya, ini tengah lengan. Ada yang berpendapat sampai ke pangkal lengan. Nah, jadi kalau kami ketika di kampung dulu pecokak sama kawan, legot dan pangkalangan uang. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi ada yang mengatakan sampai tengah, ada yang sampai pangkal. Ketika kita mencuci kaki, lebihkan sampai ke tengah betis. Ada lagi yang berpendapat bahkan cuci sampai ke lutut. Nah,
agar nanti apa di akhirat ia menerbitkan cahaya-cahaya berkelabat indah, dan pada saat itulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal kita. Nah, itu tentang haud ini pada bulan yang lalu sudah kita uraikan. Kemudian selanjutnya wasyafa'ah. Nabi Muhammad memiliki hak spesial, prerogatif yang dinamakan dengan syafaat. Dan syafaat ini Bapak Ibu sekalian, iddakharaha lahum. Nabi Muhammad simpan hak ini. Syafaat ini disimpan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakun, syafaat ini benar adanya, tak boleh bercabang keyakinan kita. Kama ruwiya fil akhbar, tentang syafaat ini sudah diriwayatkan dalam banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekarang yang akan kita bahas adalah syafaat. Asal kalimat syafaat itu di dalam bahasa Arab sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Jauhari adalah lawan dari kata witir atau watrun. Ya, di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan watrun ini. Apa bunyi ayat itu? Wasyaf'i wal watri. Awalnya apa? Surat Al-Fajr. Betul. Mangla tutu ko mangaga palupus gitu. Ya, dulu hafal Quran. Cuma ketika pulang dari Mesir ke Jakarta, masuk pesawat, nampak pramugari itu hilang setengah. Jadi Quran itu kan 30 juz. Jadi pas masuk ke pesawat Emirat Etihad itu nampak bidadari, rancak bidadari itu Pak. Ya, hilang setengahnya 15 hilang. Sampai Jakarta, nengok kondisi Jakarta, masuk pula dari pesawat dari Jakarta ke Pekanbaru, hilang loh yang 5 boleh itu. Sampai di Pekanbaru hilang 30 juz. Itu ya memang kita mesti menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah dari Al-Quran ke dalam kalbu kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr, syafa witir. Kita menyebutnya witir. Jadi syafa lawan dari kata witir. Nah, itu pasangan artinya. Dan jika diartikan kembali ke dalam bahasa Indonesia, syafa itu bisa diartikan genap, sedangkan witir itu diartikan ganjil. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa min huna, kata pengarang kitab pensyarah akidah Tahawiyah ini, dari sini fa innana yumkinu an narji'al ma'na syar'i lisyafa'ati ila al-asli lughawi. Kita bisa mengembalikan makna syar'i dari kata syafaat itu seiring dia sebenarnya dengan makna kebahasaannya. Fa inna syafa'ah, karena sesungguhnya syafaat itu secara terminologi sebagaimana yang diuraikan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baijuri, su'alul khairi minal ghairi lil ghairi. Jadi syafaat itu definisinya adalah permintaan kebaikan dari orang lain terhadap orang lain. Jadi ada kebaikan yang ingin diminta dari seseorang kepada orang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan syafaat. Ketika
permintaan kita itu dikabulkan oleh orang yang kita minta, maka kita mendapatkan syafaat. Nah, kemudian kalau kita lekatkan makna syafaat ini kepada Allah, dia mendapatkan syafaat dari Allah. Dalam makna sisi lugawinya, maksudnya di sini adalah maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratun an afwihi. Kalau kita sebut misalnya syafa'atullah atau syafa'atul maula, kita ingin mengharapkan syafaat Allah, itu maknanya adalah kita mengharapkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbeda keampunan Allah dengan kemaafannya. Keampunan itu dalam bahasa Arab adalah menutup, ya, tapi barang itu masih ada. Handphone saya ini saya letakkan di dalam kitab tertutup. Itu artinya mengampuni, artinya Allah menutup kesalahan kita, tapi barang itu masih ada, bisa saja dibuka oleh Allah. Tetapi syafaat Allah yang dimaksudkan itu adalah maaf, kemaafan Allah menghapus sampai hilang sehingga tidak ada bekas sama sekali. Kita tulis misalnya ya sebuah garis, ya, lalu dihapus. Ada tidak garis itu nampak lagi? Tidak ada. Nah, itulah afun itu. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau mencintai kemaafan, maka berikan kemaafan, penghapusan dosa kami itu dari Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan syafaat ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa setiap nabi punya doa spesial, punya kedudukan tertentu. Tetapi bagi kita Nabi Muhammad, bagi Nabi Muhammad kita itu, dia meminta kepada Allah agar hak-hak spesialnya itu ditunda, diberikan di akhirat untuk dia transfer kepada umat-umatnya. Nah, begitulah bahagianya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu riwayat yang pertama tentang syafaat. Lalu yang kedua, riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu khataba. Suatu ketika Umar bin Khattab ini pernah berkhutbah. Ia berkata, sayakunu fi hazihil ummati qaumun yukadzibuna birrajmi wa biddajjal wa yakdzibuna bitulu'i syamsi min maghribiha wa yakdzibuna 'adzabal qabri wa yakdzibuna asy-syafa'ah wa yakdzibuna biqaumin yakhrujuna minan nari ba'da mamtahasyaw. Jadi kata Umar bin Khattab, akan ada di antara umat ini mereka yang mendustai Dajjal. Jadi dia tak percaya Dajjal itu akan keluar di akhir zaman. Dalam hadis sahih dikatakan, kita diminta untuk berlindung dari ujian, godaan, fitnah Dajjal itu sebelum salam, di saat salat kita. Wa min fitnatil masihid Dajjal. Akan datang orang-orang, kata Umar bin Khattab, mereka ini memungkiri kedatangan Dajjal. Bahkan mereka juga akan memungkiri, mendustakan terbitnya matahari di arah barat. Mereka tak percaya bahwa akan terjadi kiamat. Mereka juga tidak percaya dengan adanya azab kubur. Jadi di kuburan itu ada azab yang sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala, tanda
atau sebagai bukti Ia Maha Adil. Jadi Allah itu Bapak Ibu, kalau Allah memberikan kepada kita ampunan, itu memang karena rahmat Allah. Allah berikan kita karunia, Allah berikan kita rezeki, kita taat kepadanya, Allah mudahkan urusan, kita taat kepadanya menjadi orang soleh, tinggal di masjid menjadi imam, sering membaca Al-Quran. Setelah itu Allah berikan istri yang salehah. Paham Pak? Paham? Nah, itu karunia dari Allah, rahmat Allah. Paham Pak Imam? Nah, paham maksudnya itu. Ya, pokoknya setiap bulan kena terus. Ya. Itu karunia Allah. Ya, karena memang apabila Allah memberikan karunia itu bersebab rahmatnya, namun bila Allah berkehendak mengazab itu bersebab keadilannya. Jelas Bapak Ibu? Kok diazab? Ya, disitulah keadilan Allah. Ke orang berdosa ini diberikan dia ampunan, disitulah rahmat Allah Ta'ala. Tapi orang ini kok tak diberikan ampunan, kok diazab oleh Allah karena dia bermaksiat, disitulah keadilan Allah. Kok orang ini tidak ganteng, dia hanya imam masjid, tapi dapat istri yang soleha, yang cantik, kaya, anak semata wayang, ya, punya ayah orang tuanya luar biasa, rumah besar, mobil banyak, bisnisnya luar biasa. Diberikan itu oleh Allah kepada seorang imam masjid yang biasa-biasa saja. Itu adalah rahmat Allah. Apalagi ini anak, kedua orang tuanya sudah sakit-sakitan kedua. Tidak lama lagi anak itu ya meninggal orang tuanya. Baru sebulan misalnya imam masjid itu menikah dengan dia, meninggal orang tua istrinya ini. Maka dapat sudahlah jatuh tertimpa durian runtuh. Jadi luar biasa. Kita amin kan Pak? Kok amin pula? Yang mana aminnya tadi itu? Yang seorang imam ini atau yang orang tuanya meninggal tadi? Yang imam itulah ya kita aminkan untuk yang imam itu, supaya dia dapat istri yang soleha, yang cantik, hafal Quran 30 juz, anak orang kaya raya yang taat, yang gak sakit-sakitan ayah ibu. Tapi yang kalimo kok jadi amin. Yang merasa saja lah ya. Ada sebegitu kita mendoakan, tidak juga nampak hilal kan? Macam mana tuh? Pak Haji? Itu perlu diselamatkan Pak Haji. Ya, banyak kita doakan tidak nampak hilalnya. Kok ke situ lo kaji tadi Pak? Apa tadi terakhir? Azab kubur. Ya. Jadi ketika seseorang meninggal, lalu jenazahnya dipikul dalam keranda. Pada saat itu jika jenazah itu adalah jenazah yang soleh, dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku ke dalam kubur. Ya, jadi orang-orang soleh itu sudah tak sabar menikmati karunia Allah, taman surga di dalam kuburan. Makanya kalau ada Bapak Ibu karib kerabat keluarga kita yang meninggal, itu jangan lama-lama menanti inilah, menanti itulah. Ya, lama dia terbaring dibiarkan. Jika dia orang soleh, dia menderita. Ya, karena dia ingin segera merasakan nikmat Allah di dalam kubur yang akan menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Maka kalau meninggal malam, bisa malam itu kuburkan segera. Ya, jika barangkali atau mungkin tidak ada yang mustahak yang harus ditunggu, ya, segera meninggal pagi. Ya, kalau bisa di waktu-waktu duha itu
wafatnya dikuburkan, karena mereka menanti, tidak sabar menanti karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang seperti ini nanti. Ya, dan jangan diperlambat. Ada dulu salah seorang ustaz juga wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal pagi ini, zuhur besok baru dikuburkan. Lama tuh Pak. Ya, setelah saya tanya ke pihak keluarga, nunggu inilah, nunggu itulah. Ini rasanya kok ya terlalu ya terlalu ya karena nampaknya tidak mustahak juga. Makanya dulu ketika ayah saya meninggal, saya di Madinah, ya, kakak saya menangis sejadi-jadinya. Dek, pulanglah, kau anak laki-laki seorang. Macam mana nak pulang? Ya, macam mana nak pulang, kita lagi umrah. Ya, kemudian ayah saya meninggal pagi pada hari Jumat di bulan Ramadan 2019 itu. Nah, kata kakak saya ini yang mungkin dah blank dia karena menghadapi kondisi ini. Saya anak laki-laki satu-satunya, saya bisa memandikan, saya bisa mengkafankan, saya memikul jenazahnya. Kemudian saya bisa meletakkan di liang lahatnya, di kuburannya. Saya yang menimbun tanahnya, saya yang mentalkinkannya. Harapan kakak saya begitu. Ya, tapi harap cuma sampai di kita, izinnya hanya dari Allah Ta'ala saja. Coba kalau saya waktu itu mengiyakan untuk pulang, itu tentu mencari pesawat pulang, ya, mengganti, karena tanggal tiket kepulangan kita umrah kan sudah oke tuh. Nah, kalau dipercepat macam mana prosesnya? Terbang dari Madinah ke Jakarta 9 jam. Udah berapa lama menunggu itu? Sampai Jakarta belum tentu dapat pesawat langsung pulang, ya. Nanti transit pulang 6 jam, 5 jam di Jakarta, baru penerbangan ke Pekanbaru, ya, 10 tambah 5, 15 jam. Itu kalau dapat, ya, baru sampai. Berapa lama tubuh mereka itu harus tersiksa, harapan mereka itu kalau dia orang soleh, ya, berapa lama dia harus menunggu dalam ketidaksabarannya merasakan karunia Allah Ta'ala. Maka bismillah, segerakan, tak perlu tunggu, ya, tak perlu tunggu. Saya tetap urus kepulangan, tapi segerakan. Ya, alhamdulillah meninggal pagi jam 8 sebelum Jumat sudah dimakamkan. Nah, tapi itulah sedihnya Pak. Ya, pas berangkat umroh sehat, afiat beliau, saya peluk, saya cium. Ya, pas pulang yang dijumpai hanya merahnya tanah. Nah, tapi itulah takdirnya Pak. Semua kita ada ujian masing-masing. Ya, ada pula yang diuji belum menikah. Ya, ke situ juga lagi. Ke situ juga lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Umar bin Khattab, ya, akan ada orang yang mendustai azab kubur, akan ada orang yang mendustai syafaat dari Nabi, akan ada orang yang mendustai bahwa di akhirnya orang-orang yang Islam, Muslim, ada iman di dalam hatinya, walau seberat timbangan sebiji zarrah, pernah bersyahadat kepada Allah Ta'ala, pernah mengucapkan la ilaha illallah, pada ujung-ujungnya mereka nanti akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu namanya transit di neraka. Tapi kalau bisa jangan transit. Mau transit Bu? Kita perjalanan ke surga ya, tapi masuk neraka sebentar dulu. Tapi sebentarnya sehari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Mau ibu-ibu transit? Dah. Jadi kalau bisa kita nanti langsung Bu ya. Bila saya di depan, ya, ibu-ibu di belakang, antri di pintu surga. Pas dibuka pintunya saya masuk, lalu saya tutup lagi. Rasailah ya Bapak Ibu. Tapi waktu itu Pak Imam bilang, ya, tutuplah Ustaz.
Ya, kami walaupun ditutup pintu surga yang satu ini, pintu yang lain hanya menunggu kami, katanya. Ustaz resiko, Ustaz bisa masuk ya, katanya kan. Iya Pak Imam. Ya, yang penting sama-sama di surga insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian begitulah riwayat-riwayat tentang syafaat Nabi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaat ini ada macam-macam bentuknya. Nah, ini yang harus kita ketahui pula. Jadi ini perlu kita catat. Jadi syafaat itu hak. Tak boleh kita tolak karena ini berkaitan dengan tauhid, sumber keyakinan kita yang harus kokoh, tak boleh bercabang sedikit pun. Nah, jadi yang pertama, syafaat itu bentuknya apa? Bentuk syafaat yang pertama itu adalah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada li iradatil khalqi min tulil wuquf masyaqqatuhu wa hiya muhtassatun bihi. Apa artinya itu Pak? Apa arti yang saya baca tadi Pak? Tak ada yang paham? Nah, kalau di Mesir anak-anak setinggi ini udah paham tuh ya, setinggi ini mereka udah mengerti itu Pak. Apalagi anak-anak di Gaza Palestina. Nah, hilangnya itulah pegawai aja Ustaz katanya. Mana tadi? Halaman berapa? 3, 2, baik 3. Nah yang pertama, bentuk syafaat itu adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada, ya, dalam menyelesaikan, memisahkan kita nanti dalam persidangan, penantian persidangan akhirat yang amat sangat menakutkan. Pada saat itu datanglah Nabi dengan syafaatnya, irahatil khalqi min tulil wuquf, direhatkan orang ini dari antrian panjang berdiri di padang mahsyar yang amat sangat melelahkan, menakutkan. Nah, ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alurnya nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat kita dibangkitkan dari kuburan kita masing-masing, beradalah kita di padang mahsyar. Sementara ulama mengatakan keberadaan padang mahsyar itu nanti dibuat oleh Allah adalah di negeri Syam, ya, di negeri Syam, di Palestina sekarang. Jadi antara kemuliaan negeri Syam, tanah Syam itu adalah kata Nabi Ardul Mansyari wal Mahsyari, yaitu tanah tempat di akhirat dijadikan padang mahsyar. Nanti disitulah seluruh makhluk hidup dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang menafsirkan demikian. Nah maka pada saat itu yang memikul dosanya banyak, yang dimuliakan oleh Allah juga ada, tetapi orang-orang yang dibangkitkan itu di akhirat nanti, mereka menanti berdiri menunggu tanpa ada kejelasan, lama, menakutkan, menyeramkan. Ya, umpamanya begini Bapak Ibu, kita antri untuk disidang, tetapi antriannya panjang, tidak jelas. Ini dosa-dosa banyak nih yang akan dipertanggungjawabkan. Bahkan di dalam riwayat Al-Baihaqi atau Al-Imam Ad-Daruqutni disebutkan, pada hari itu bahkan mereka, orang-orang yang berdiri menanti di padang mahsyar itu, meminta kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, kata mereka, masukkanlah saja kami langsung ke dalam neraka daripada harus menanti, menunggu dalam ketakutan seperti ini. Sama dengan kita akan disidang Bu, ya, kata kita, nih lamunya sidang, masukkan sajalah langsung ke
ke penjara. Dengan sidang-sidang lagi masuk daripada bersidang-sidang ini nanti melelahkan lama, masukkan aja langsung ke kira-kira begitu, masuk aja langsung ke penjara. Karena pada hari itu amat sangat menakutkan Bapak Ibu sekalian, amat sangat tidak jelas kondisinya, tak ada yang kita harapkan ketika itu selain rahmat Allah. Maka datanglah Nabi Muhammad dengan syafaatnya membawa kita tidak perlu lama-lama dalam kondisi itu, diselamatkan oleh Nabi. Dikasih jalur, kalau di sini antrinya panjang, dikasih jalur khusus, jalan tol atau tempat VIP. VIP itu apa artinya, Pak? VIP. Saya lama mencari penafsiran VIP ini apa. Apa artinya Pak Imam? Pak Imam tahu apa? Siapa tuh lah kita serang lagi. Udah apa kewalahan Pak Imam kita ini kena apa dari tadi? Apa artinya? VIP. Very important people, ya, orang-orang important, orang-orang penting yang sangat penting. Nah, jadi VIP ini ada tempat duduk khususnya, ada tempat masuk khususnya yang tak sama dengan yang lain. Kira-kira ilustrasinya begitu. Nah, jadi syafaat Nabi nanti di padang mahsyar, dan bahkan kata para ulama itulah yang dinamakan dengan syafaatul uzma. Itulah syafaat yang paling agung, ya, syafaat yang paling besar. Ini namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma terjadi di padang mahsyar saat hisab di padang mahsyar, ya. Nah, disinilah kita diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu bentuk, sangat duduk. Ya, itulah bentuk syafaat yang pertama. Kemudian syafaat yang kedua, syafa'atuhu fi idkhali qauminil jannata bighairi hisab. Syafaat yang kedua bentuknya adalah syafaat di mana Nabi meminta kepada Allah agar memasukkan hambanya, umat Nabi Muhammad, ke dalam surga, tetapi masuk ke dalam surga ini tanpa hisab, ya, tak diperhitung lagi, tak dikira lagi, masuk langsung, segala dosa-dosa sudah diampuni. Kenapa bisa demikian? Karena ada bantuan syafaat dari Nabi kepada Allah agar masuk ke dalam surga itu tanpa hisab. Padahal yang lain masuk surga itu, kalaupun harus masuk surga, mereka tetap disidang, tetap dihisab. Nah, maka di antara karunia yang kita dapatkan nanti adalah masuk ke dalam surga ini tanpa hisab, disebabkan oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kita mau nih Bapak Ibu dari yang dua ini? Mau semua lah ya. Maka dalam konteks masuk surga tanpa hisab ini, selain kita memperbanyak istighfar, ya tentunya memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, orang-orang yang mendapatkan syafaat ini nanti, ya, sebelumnya akan ada perbincangan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ampunan Allah. Ya, ada di antara umat Nabi Muhammad ini nanti di akhirat itu dipanggil oleh Allah. Ya, teknisnya bagaimana kita percaya, insya Allah, ya, yakin kita, tak boleh kita ragu. Lalu ditutup dengan hijab, ya, tak ada siapapun. Saat itulah kita dipahamkan tentang komunikasi Allah atau malaikat kepada hamba-hambanya. Ditanyakan,
apakah engkau pernah bermaksiat jam sekian, hari sekian, engkau ingkar kepada Allah? Ya tentu pada saat itu kita tak bisa mengelak lagi. Kita mengaku, dan bahkan pengakuan kita pada waktu itu langsung diakui oleh anggota badan. Ya. Kan datang masa tak ada suara darimu, dari akan apa? Ada yang tahu lagunya nih Pak? Krisye ini, saya suka sekali mendengar lirik-liriknya ini. Beri apa? Apa loh emang? Akan datang hari mulut terkunci, suara tiada lagi. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Ada yang ingat lagunya? Pak Mulak Pak? Nah, kurang suka mungkin ya. Tapi ini inspirasinya dari mana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dalam surat Yasin. Allahu Akbar. Nah, lalu pada saat itu ada pengakuan-pengakuan, namun di saat spesial itu kita mengaku kepada Allah, iya ya Allah. Lalu apa kata Allah? Bukankah dulu ketika engkau berdosa bermaksiat itu tidak aku beberkan, tidak aku permalukan engkau, aku tutup dosamu. Namanya dosa kita ditutup oleh Allah, Pak. Ya Bu, tidak dibuka oleh Allah, ya supaya kita malu. Kalau dibuka sama Allah, tak sangguplah seorang ustaz berceramah di depan umat Nabi Muhammad ini. Apa sebab? Karena dia juga banyak maksiat, karena dia juga kotor. Ya, nah, itulah saking bahagianya apa? Saking besarnya nikmat Allah, rahmat Allah kepada kita, dosa-dosa itu ditutup, diberikan kesempatan taubat sebelum mati. Wa taubatan qablal maut. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau agar diberikan kesempatan taubat sebelum mati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lalu pada saat itu Allah mengatakan demikian, lalu kita pun mengangguk, membenarkan, mengiyakan, benar ya Allah. Di kalimat berikutnya Allah mengatakan, jika dulu dengan rahmatku semua dosamu itu aku tutup, maka pada hari ini dosamu itu semuanya pun aku tutup, aku lepaskan, aku biarkan. Maka masuklah engkau ke dalam surga. Mudah-mudahan masuklah kita nanti ke kelompok yang begini, Bapak Ibu. Ya, dapat syafaat dari Nabi, dapat rahmat dari Allah. Nah, inilah dia syafaat itu, mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa harus antri lama, tanpa perhitungan yang detail, langsung dimasukkan tanpa hisab. Karena dalam sebuah hadis pun disebutkan, man husiba udziba, siapa yang melalui proses hisab, hakikatnya dia juga sedang diazab. Karena apa? Karena prosesnya panjang lama, ya. Maka siapa yang mendapatkan hisab yang begitu, berarti hakikatnya dia sudah mulai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirlah syafaat Nabi yang berujung kepada kita dimasukkan ke dalam surga disebabkan tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, as-syafa'atu fi man yastahiqqu dukhulan nari alla yadkhulaha. Syafaat terhadap orang-orang yang sudah muncul keputusan, ya, sudah ingkrah dalam bahasa hukumnya, masuk ke dalam neraka, tapi berkat syafaat Nabi tak jadi. Ini poin yang ketiga, syafaat yang menyebabkan seseorang yang sudah mendapatkan keputusan harus masuk neraka tetapi
dianulir. Apa kira-kira bahasa ringkasnya kita tulis di sini? Ya, syafaat dalam bentuk, kan itu tadi bahasa panjangnya, bahasa ringkasnya apa Bu? Coba kita pikirkan sama-sama. Oh Pak Haji. Diputihkan. Apa nih yang diputih-putih kata orang nanti? Pokoknya itulah, ya, dia sudah harus masuk ke neraka, ya. Tapi rupanya dianulir. Nah, beginilah simbolnya. Ya. Jadi keputusannya dia harus ke neraka. Tapi keputusan ke neraka itu dia anulir disebabkan syafaat Nabi. Nah, ini harusnya ke neraka nih Pak Haji nih. Ya, tapi datang syafaat Nabi tak jadi. Ya. Sudah siap nih. Ya, masuk dan dicampakkan ke neraka, datang syafaat Nabi. Dianulir. Oh, ini orang dibebaskan, ya, dari rencana dimasukkan ke dalam neraka disebabkan adanya syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ya, syafaat bentuknya adalah ikhraji qaumin minan nar, di mana syafaat itu adalah diberikan kepada orang yang sudah berada di neraka lalu dikeluarkan dari neraka. Nah, itu poin yang keempat. Ya, dia sudah di neraka lalu dikeluarkan. Dia sudah masuk ke dalam penjara, tiba-tiba ada yang menjamin. Kan asik itu, baru beberapa saat. Tapi gawat juga kalau sudah masuk tuh kan sudah merasakan azab yang sangat pedih. Tapi tak lama datang syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka setelah dari neraka ini mereka dikeluarkan, umat Nabi Muhammad itu disebabkan adanya syafaat. Namun di kitab ini diuraikan pula Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syafaat yang seperti ini juga rupanya bisa bersumber dari para nabi-nabi, malaikat dan orang-orang soleh dari kalangan kaum mukminin. Jadi ada sebuah riwayat yang diuraikan, ditafsirkan oleh para ulama, kalau kita di dunia ini bersahabat dengan salihul mukminun, ya, orang-orang soleh yang beriman kepada Allah, kebersamaan kita dalam ketaatan selalu. Tapi rupanya ada dosa yang menyebabkan ini orang masuk neraka. Lalu di akhirat nanti sahabat-sahabatnya yang di dunia yang pernah bersama dalam ketaatan itu meminta kepada Allah, ya Allah, sahabat saya ini saya cari-cari tak ada dia di surga. Ya, jika dia di neraka, ya Allah tolong keluarkan. Apa sebab? Karena kami dulu di dunia pernah mematri janji kebaikan bersama-sama di dalam dakwah, bersama-sama di dalam ketaatan kepada Engkau, bersama-sama dalam kerja-kerja kebaikan. Tolong keluarkan mereka ya Allah. Bersama-sama sujud, rukuk kepada Engkau di komunitas Masjid Nurul Fajar ya Allah. Nah, maka kata satu orang ini kepada Allah, dengan begitu Allah keluarkanlah orang yang diharapkan tadi. Nah, jadi syafaat jenis ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini juga diberikan, ya, hak spesial itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad tetapi juga rupanya orang-orang soleh. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau tak nampak saya nanti di surga tolong dicari. Ya serius nih Bu, saya masuk transit dulu, ya. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah dari itu. Anda nampak misalnya saya nanti Pak Mul, tolong cari. Ya Allah, Ustaz Zul itu dulu pernah bersama-sama kami dalam ketaatan kepada Engkau mengaji kitab akidah sekali sebulan. Tak nampak dia ya Allah. Tolong kalau di neraka dikeluarkan. Mau nanti Bapak Ibu begitu? Ya, tolong saling mencari kita. Tapi kalau tidak nampak sama saya nanti Bapak Ibu saya cari juga. Nah, nampak sama saya, oh rupanya Pak Imam tak nampak di surga.
Terus saya bilang, biarlah ya Allah, nyo nak mau nikah dulu dong. Teman-teman ada cerita juga ya. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ada berapa? Pak. Yang kelima, as-syafa'atu fi ziyadati darajat. Ada syafaat yang sifatnya menambah ketinggian derajat. Menambah derajat. Jadi orang ini sudah mulia, dia sudah taat, dia sudah baik, sudah ditempatkan di surga. Dengan syafaat Nabi, derajatnya semakin ditinggikan. Ilustrasi sederhananya begini ya Pak Ibu. Ya, dia sudah di pesawat, sudah duduk enak di kursi ekonomi. Ya, set belt udah dipasang, dia siap terbang. Tiba-tiba datang pramugari. Nah, pramugari ancak-ancak tadi. Pak, Bapak tidak duduk di sini. Ya, Bapak sesuai kebijakan maskapai penerbangan kita dipindahkan, di upgrade ke kursi di atas bisnis ada lagi first class. Bukan di kursi bisnis, tapi di atas itu lagi dipindahkan ke first class. Itu luar biasa Bapak Ibu. Pernah Bapak naik first class? Pernah Bapak? Belum? Kita coba ya, Bapak yang bayar ya. Itu first class tuh ya macam hotel di dalam pesawat tuh Pak. Ada tempat mandinya, ada tempat tidurnya, ya pokoknya macam raja, sultan apa istilah sekarang. Ya, layanan kalau tadi VIP, kalau ini VVIP, ya, very very important people. Diangkat derajatnya ke situ. Ilustrasi sederhananya begitulah. Jadi dia sudah selamat, dia sudah ditempatkan di tempat mulia, tetapi setelah itu ditambah lagi syafaat. Ya, karena tak ada serinya rahmat Allah Ta'ala itu, ditambah pula dengan syafaat ditinggikan derajatnya. Sederhananya seperti ya dalam penerbangan tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bentuk terakhir dari syafaat itu, nah jadi kalau ini khusus bagi Nabi nih, tak ada yang lain yang bisa memberikan model yang seperti ini. Lalu yang terakhir di dalam catatan kitab ini adalah as-syafa'atu fi takhfifil azab amman istahaqqal khulud finnar. Ada bentuk syafaat itu nanti berlaku kepada seseorang yang sudah ditetapkan kekal di dalam neraka. Ini orang ya sudah ketok palu, sudah inkrah dia ini kekal di neraka, namun berkat syafaat azabnya diringankan. Nah, ini dia. Inilah ya, jangan sampai begini kita hendaknya. Jadi ini orang dia sudah ya ketok palu, dia kekal di neraka. Nah, lalu berkat syafaat dari Nabi, azabnya yang di neraka tadi berat, besar, ya amat sangat mengerikan, menakutkan, tetapi berkat syafaat Nabi diberi sedikit keringanan. Dari yang ini mana yang tak ingin kita Bapak Ibu? Ya, kalau bisa ini dielakkan dulu ya. Ya walaupun ini syafaat yang membahagiakan juga bagi orang yang dikekalkan dalam neraka. Ya, tapi walaupun diringankan tentu kita inginnya adalah berharap kepada Allah mudah-mudahan diberikan rahmat dan diberikan kesempatan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti ada dalil-dalil tentang semua yang kita yang kita catatkan ini di pertemuan selanjutnya insyaallah akan kita bahas. Ini yang pertama, lalu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, yang kemana model-model syafaat yang berasal dari Nabi kita Muhammad SAW yang kita yakini nantinya insya Allah Ta'ala. Maka perbanyak istighfar setiap hari demi mendapatkan rahmat dari Allah. Perbanyaklah salawat
demi agar kita dimuliakan dengan syafaat. Maka Bapak Ibu, sebelum tidur yang sering kita sampaikan, beristighfarlah agak 100 kali. Kemudian setelah itu bertahlillah agak 100 kali. Supaya apa? Supaya akhir kalam kita di hari itu adalah la ilaha illallah. Kan kita mau tidur nih. Jadi akhir kalam kita sudah kita tutup dengan la ilaha illallah. Kalau kita mati sebelum bangun besok pagi, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Lalu dikunci dengan salawat 100 kali. Ya, ini wirid-wirid yang diwasiatkan oleh guru-guru kita dulu di Mesir kepada kita. Saya wasiatkan pula semuanya kepada Bapak Ibu, saling mengamalkan kita, ya, supaya apa, ujung-ujungnya nanti dapat rahmat, ujung-ujungnya nanti dapat syafaat. Apa tadi Bapak Ibu? Istighfar 100 kali, tahlil 100 kali, salawat 100 kali. Ada petang jemaah yang tanya, apa nih itu? Pas baca tahlil itu lah terlalu Ustaz katanya. Kalau udah terlalu macam mana boleh kan? Ya, kita kan berupaya semampunya. Tapi Bapak Ibu, ya saya merasakan itu ketika kita berzikir itu, yang tadinya insomnia mudah sekali tertidur. Coba Bapak Ibu yang mungkin punya penyakit insomnia, coba baca. Dimulai dulu dengan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, 3 kul, kemudian yang tadi, ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Setelah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian tutup dengan selawat Allahumma shalli wa sallim. Itu menjelang habis nanti itu selawat itu dah tertidur pulas saja tuh Pak. Ya. Nanti bangun itu pas tahajud aja lagi tuh. Coba diwiridkan. Ya, ada kemarin kita kasih wirid ini ke jamaah yang insomnia. Iya Ustaz, talk chair apa istilahnya? Hah? Talk chair apa talk chair? Nah itu udah pokoknya. Ya Ustaz, hilang penyakit insomnia saya deh. Alhamdulillah. Tapi kalau sebelum khatam dia misalnya udah tertidur, macam mana lagi? Insya Allah kita sudah punya niat untuk berzikir tapi tertidur, maka tidurnya tadi sudah dianggap oleh Allah sudah menyelesaikan wiridnya tadi. Begitu pula nikmatnya di dalam Islam tadi, di mana niat kita lebih elok daripada amal kita itu sendiri. Itulah kaji kita pada pagi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga diberkahi oleh Allah, mengulang-ulang kaji, mengingat-ingat yang lupa, ya, untuk menambah ilmu dan memperbaiki amal kita ke depan. Insya Allah bermanfaat kiranya bagi kami yang menyampaikan, begitu pula kepada Bapak Ibu yang mendengarkan. Ada pertanyaan? Ya Pak. Saya nggak mau masuk neraka Ustaz, masuk surga maksudnya. Sama kita Pak. Jadi dengan adanya misalnya masuk syafaat itu kalau ceramah apa itu yang pokok itu ya pertama baca dalam selawat, kemudian sebanyak-banyaknya. Kemudian kemudian harus doa itu sebanyak-banyaknya. Ya apa semua itu ada tidak yang masuk dimaafkan kemudian Gimana? ya dalam semacam Ya, istighfar, salawat. Ya, apakah seperti itu aja yang tadi yang Ya, tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuan berlaku tadi? Yang wajib-wajib kita tunaikan, yang sunnah-sunnah semampunya kita kerjakan. Maka kalau sudah seperti itu, di dalam hadis dikatakan oleh hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi, kalam firman ilahi, bahwa seseorang ketika mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib-wajib lalu ditambah dengan yang sunnah, maka dalam tanda kutip aku jatuh cinta sudah kepada hambaku itu. Nah, ini syarat ketentuannya begitu Pak ya. Nah, jadi yang wajib, kemudian yang sunnah. Di antara yang sunnah-sunnah tadi itulah dia, memperbanyak istighfar, memperbanyak salat kepada Nabi rutin kita lakukan. Insya Allah dengan begitu Allah mencintai kita. Ya sudah, kalau Allah sudah mencintai dapat rahmat karena kita banyak salawat, dapat syafaat. Berbaik sangka selalu kepada
kepada Allah. Bahkan ketika akan mati pun kita sore nanti, lalu pagi tadi kita bermaksiat, tetap sebelum mati itu kita berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Nah, maka insya Allah diampuni oleh Allah. Jadi baik sangka kepada Allah ini yang penting. Lambat-lambat pun datangnya jodoh itu baik sangka selalu kepada Allah. Konai juga deh. Baik, cukup. Ya, cukup ya. Demikian kita tutup dengan sama-sama berselawat kepada Nabi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, mari lah.